Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sudah masuk dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan yang selalu kita tunggu-tunggu dan bulan yang kita selalu nanti-nanti. Tidak terasa setahun yang lalu rasanya masih baru, dan hari ini pun kita sudah berada pada bulan suci itu. Kawan-kawan Kanal 3, di bulan suci Ramadan selalu yang kita ingat dan kita yakini tentunya adalah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang dikenal sebagai bulan Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Karena Allah sendiri yang katakan bahwa pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran itu sendiri, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas bayyinati minal furqan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dengan demikian, wajar jika kemudian bulan suci Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran. Maka sering kita lihat di masjid-masjid atau di rumah-rumah kaum muslimin selalu membaca tadarus Al-Quran, semata-mata mengambil momentum bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran. Salah satu kelebihan Al-Quran sebagai kitab suci adalah Al-Quran memiliki susunan bahasa yang indah dari sudut sastra bahasa Arab itu sendiri. Artinya kalau kita berbicara bahasa Arab yang ada hari ini dengan bahasa Al-Quran itu sangat beda jauh sekali. Jadi bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab mungkin akan merasa sama, tapi tidak. Sesungguhnya bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab itu sangat jauh sekali perbedaannya. Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun, jika diperdengarkan dua pendengaran, dua pembacaan, yang satu Al-Quran diperdengarkan dan yang satu adalah bahasa Arab yang biasa, telinganya walaupun tidak mengerti artinya, tetapi telinga akan menangkap bahwa bacaan Al-Quran jauh lebih indah. Karena susunan bahasa dan penempatan katanya itu enak didengar. Dan itu merupakan satu mukjizat, ciri khas dari Al-Quranul Karim. Ada banyak cerita di zaman Nabi SAW ketika Rasul berdakwah di Mekah misalkan. Ketika ramai-ramai orang menolak dakwah Rasul. Nah, walaupun ada penolakan dakwah, walaupun ada usaha untuk memadamkan dakwah Nabi itu sendiri, akan tetapi para musyrikun, sebut saja orang-orang yang selalu memusuhi Nabi, semua baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, mereka mengakui bahwa Al-Quran adalah sebuah perkataan yang indah, setidaknya menurut orang-orang Arab jahiliyah itu sendiri. Kenapa saya sebut dengan kalimat orang Arab jahiliyah? Karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu adalah orang-orang yang sangat menggemari syair, puisi, prosa. Mereka sangat mengagungkan keindahan bahasa. Jadi kalau berbicara itu, mereka itu mengutamakan bahasa retorika yang baik. Jadi orang memiliki kefasihan dalam berbicara itu mendapatkan posisi terhormat di kalangan kaum jahiliyah. Artinya merupakan sesuatu yang niscaya tentunya, menjadi sesuatu yang niscaya di tengah masyarakat jahiliyah, bahwa jika ada perkataan yang baik, maka akan ditempatkan pada tempat yang paling tinggi. Ketika Al-Quran datang dan ketika mereka menolak dakwah Nabi, sangat tampak sekali bahwa penolakan itu tampaknya tidak bisa diterima oleh hati nurani mereka. Saya ambil contoh misalkan cerita seorang musyrikin Makkah yang terkenal, sebut saja namanya Al-Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah adalah tokoh musyrikin Makkah pada saat itu. Dia dikenal sebagai
al-hukamul Arab, jadi disebut sebagai orang Arab yang bijak. Ya tentu sudut pandang bijak di sini sudut pandang pada jahiliyah pada saat itu. Nah, untuk mendapatkan predikat sebagai orang Arab bijak itu diantaranya dia harus menguasai tata bahasa, harus menguasai kemampuan retorika, kemampuan sastra yang melebihi rata-rata orang pada saat itu. Dan satu cerita dalam satu riwayat, Al-Walid ibn Mughirah mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Pada saat itu Nabi membawa sebuah ayat pada sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitab minallahi azizil alim. Ghafirul dzam wa qabilut taub, syadidul iqab, dzittuli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi ila alladhina kafaru fala yughrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin birusulihim liya'khudhuhu wa jadilu bil batir yudkhidu bihil haqqa fa akhadhathum wa kaifa kana iqab. Ini ayat dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ada pada suratul Ghafir pada ayat 1 sampai ke 5 atau ke 6. Al-Walid ibn Mughirah ketika mendengar ayat ini, dia merasa ada sesuatu yang kekuatan magis, ya, kekuatan magis pada susunan kata. Ketika mendengar bacaan Al-Quran, Walid ibn Mughirah itu bangkit. Dalam sebuah riwayat, falamma sami'a dzalika qama hatta ata majlis qaumihi Bani Makhzum. Dia bangkit, ya kan, dari tempat duduknya Bani Makhzum, yakni klan Walid itu. Kemudian beliau berkata, wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa minal kalamil ins wala min kalamul jin. Demi Allah, aku baru saja mendengar dari Muhammad, baru saja perkataan yang aku kira perkataan itu bukan perkataan yang keluar dari manusia maupun perkataan yang keluar dari jin. Wa inna lahu lahalawah. Sesungguhnya perkataan itu sangat enak didengar. Wa inna alaihi latalawah. Susunan perkataannya itu pas. Wa inna a'lahul lamuthmir. Atasnya itu berbuah. Wa inna asfaluhu lamukhdik. Bawahnya akarnya kuat. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaih. Perkataan ini sulit untuk dikalahkan. Perkataan tersebut sangat tinggi dan sulit ada yang lebih tinggi lagi dari perkataan itu. Komentar Walid sebagai seorang musyrik, tokoh musyrik yang disebut hukamul Arab, orang-orang Arab yang bijak pada saat itu, menunjukkan bahwa ada pengakuan dari tokoh-tokoh yang ahli sastra di kalangan Arab pada saat itu. Bahwa pengakuan itu lahir dari sebuah pengakuan walaupun Al-Walid ibn Mughirah tidak beriman. Karena tidak semua orang yang mengakui kemudian beriman. Ini soal iman, soal hidayah Allah. Kita tidak berbicara soal hidayah Allah, tapi kita berbicara soal pengakuan, adanya pengakuan. Walid bisa merasakan bagaimana keagungan Al-Quran dan tingkat balaghah, sastra yang terkandung di dalamnya. Dia seorang suyuhul Quraisy wa awariful Arab fil adab jahiliyah. Dia merupakan orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam sastra di masa-masa jahiliyah. Wal khubara bisina'atul insya'. Dia merupakan orang yang memiliki juga kemampuan dalam membuat prosa-prosa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya al-musyrikun Makkah pada saat itu dia menolak dakwah Rasulullah karena banyak faktor yang membuat orang menolak. Tentu kita akan bahas pada tema-tema
lainnya. Akan tetapi penolakan yang lahir dari kaum musyrikin itu tampaknya tidak diikutsertakan juga penolakan pada nurani mereka. Jadi lisan mereka menolak, ya kan? Pikiran mereka menolak, tetapi nurani mereka sulit untuk menolak. Pengakuan-pengakuan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah kita, yang ada di kamar kita, yang ada di tengah-tengah kita, atau setiap hari yang kita baca, atau setiap hari yang kita dengar, adalah satu mukjizat besar jika kita mau memperhatikan kelebihan atau keagungan yang ada pada Al-Quran. Kita tidak berbicara pada makna yang dikandungnya, tetapi sebagai satu zikir, sebagai satu yang diperdengarkan oleh telinga saja, dia sudah memiliki kemampuan untuk menyihir, tanda kutip, untuk menciptakan suasana yang disebut menyihir telinga orang. Siapapun yang mendengarnya pasti akan terkesima, dan siapapun yang mendengarnya pasti akan jatuh dan merasa tentram dengan mendengarkan Al-Quran itu. Karena mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kita itu yang bisa kita rasakan hari ini adalah mukjizat itu sudah turun 1400 tahun yang lalu, tetapi hari ini masih berada di tengah-tengah kita. Untuk itu di dalam bulan suci Ramadan, mari kita, sahabat-sahabat Kanal 3, jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang memenuhi hari-hari kita, waktu-waktu kita, terutama pada waktu-waktu seperti ini pada bulan suci Ramadan. Kita jadikan pada siang hari kita, pagi hari kita, malam hari kita, atau kapanpun waktu yang Anda punya waktu luang di dalamnya, yang tidak mengganggu aktivitas Anda sehari-hari, untuk selalu berada bersama Al-Quran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Nanti di tempat yang lain, di waktu yang lain, kita akan membahas lebih jauh cerita-cerita mengenai mukjizat daripada Al-Quran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.